Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabiarita dengan NIM 002 dari kelompok 3 dengan gamenya yaitu Kena Bridge of Spirits. Di presentasi ini diawali dengan Foundation Edition. Di tujuan game adalah memberikan pengalaman sebagai spirit guide, yaitu Kena yang membantu roh-roh gelisah menemukan kedamaian. Hal ini berakar pada permasalahan pengguna yang fokus pada tema mengatasi kehilangan dan kesulitan untuk move on, serta proses penyembuhan batin dan pemulihan keseimbangan alam. Di target game ini adalah pemain usia dari 13 sampai 25 tahun, atau dari Gen Z sampai dengan muda. Mereka memiliki preferensi genre petualangan, eksplorasi, dan cerita yang kuat. Analisis menunjukkan karakteristik pemain cenderung tenang dan reflektif. Motivasi utama mereka meliputi menikmati kisah yang menyentuh, eksplorasi dunia fantasi, dan menyelesaikan tantangan tanpa tekanan waktu yang berat. Struktur desain dibagi dua, kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional. Di kebutuhan fungsional, mencakup kontrol inti Kena, mekanik root, yaitu pengkumpulan dan perintah, penyembuhan dunia dari korupsi, dan struktur game misi struktur dalam kerangka eksplorasi open world. Sedangkan kebutuhan non-fungsional menuntut visual sinematik, audio, dan musik yang mendukung suasana emosional atau spiritual. Usability yaitu kontrol responsif dan performa stabil dengan antarmuka yang sederhana. Ide utama game ini adalah Kena, Bridge of Spirits, merupakan action adventure orang ketiga, di mana pemain berperan sebagai spirit guides yang bertugas menenangkan roh-roh yang terjebak. Mekanik intinya berpusat pada eksplorasi, pertarungan, dan pemecahan teka-teki dengan bantuan makhluk kecil yaitu Rod. Feedback pemain didukung kuat melalui efek visual, getaran, kontrol, dan adaptasi musik emosional. Komponen inti yang dikembangkan dalam game ini meliputi karakter dan pertarungan, model animasi, serangan, busur roh Kena, mekanik unik makhluk Rod yaitu pengumpulan dan perintah. Jadi, si Rod ini dia bisa memindahkan seperti batu, ataupun dia juga bisa menyerang. Lingkungan yang eksplosif seperti hutan, desa, area spiritual. Jadi, si Kena ini kalau terdapat sebuah sungai, dia akan juga basah. Dan juga usability antarmuka pengguna untuk indikator kesehatan road atau misi. Dan atmosfer, audio dan musik yang menciptakan kedalaman cerita. Yaitu musiknya di daerah yaitu Bali. Desain ini menunjukkan kesesuaian desain dan kebutuhan yang kuat, lingkungan yang luas, dan detail sesuai untuk target pemain yang menyukai eksplorasi dan cerita bermakna. Mekanik sederhana dan menantang dibuat agar pemain fokus pada cerita dan suasana. Elemen road yang lucu dan interaktif menambah daya tarik emosional, serta audio dan musik selaras yang mendukung tema penyembuhan dan kedamaian. Gambaran umum game ini merupakan aksi petualangan orang ketiga yang fokus pada Kena sebagai spirit guide yang dibantu Rod. Genre utamanya action adventure. Look and feel adalah gaya visual sinematik bergaya animasi, terinspirasi budaya Asia Timur dan Bali. Identitas akustik unik dan datang dari perpaduan orkestrasi dan gamelan Bali. Seperti halnya di dalam game ini terdapat musik juga kayak seruling gitu. Di struktur gameplaynya, tujuannya adalah memulihkan keseimbangan alam dan menuntaskan arwah hingga mencapai mountain swing. Progresi linear per wilayah membuka kemampuan baru yaitu bow, bomb, dan dash, dan menambahkan road. Alur inti adalah eksplorasi,
encounter, dan mengumpulkan karma untuk upgrade. Seperti halnya dia bisa upgrade busurnya, dan juga bisa juga upgrade road, dan juga bisa upgrade juga dengan tongkatnya. Misi terstruktur dalam Ars Wilayah berpuncak pada boss tematik. Puzzle melibatkan aktivitas kristal, spirit bomb, dan pemanfaatan road. Dan untuk aktivitas kristal, dia seperti akan ngedas, dan juga dia itu akan nyalain tiap jalan itu ada kristalnya. Dia akan ngedas dan nyalain semua kristal di situ. Untuk mekanik kunci, Kena memiliki staff, pulse, bomb, bow, bomb, dan dash. Root hanya bertindak saat courage terisi. Seperti halnya Kena itu dia bisa bertahan, tapi dia juga ada kayak terterap seperti halnya itu energi. Jadi kalau dia energinya habis, dia tidak akan bisa menggunakan shieldnya. Ekonominya terdiri dari karma. Dia itu bisa upgrade skill dan games untuk cosmetic root heads. Interaksi utama melalui pulse, shield, scan, dan root pindah objek. Sistem mencakup misi arch, boss, tematik, dan opsi kesulitan. Story hingga master. Struktur naratif yaitu berlatar belakang Kena sebagai spirit guide yang membantu arwah trauma. Plot utama melibatkan Arstaro, Adira, dan Toshi yang terhubung. Nah, di Arstaro ini Kena mendapatkan yaitu topeng dari Taro, kakaknya dari adik dari Adira, kakak dari Adira, dan juga Toshi. Bermuara pada insiden Monster Shrine, progres cerita adalah pengumpulan 3 relics memori, lawan bos, lalu lepaskan arwah. Tema besar adalah pengampunan dan siklus alam. Cerita disajikan melalui cutscene sinematik in-engine. Di slide ini merupakan karakter yang terdapat dalam game ini. Nah, karakter pertama pasti yaitu Kena, yaitu Spirit Guide, tegas dan empatik. Dan Rod, roh kecil pendamping, memberi mekanik puzzle atau lomba combat. Arwah utama meliputi Taro, Adira, dan Toshi, yaitu yang akan membantu Kena dalam perjalanan. Nah, terdapat juga AI yaitu lawan memiliki pola serangan, weak spot, dan boss menuntut timing, dodge, parry, serta penggunaan root. NPC ramah termasuk pedagang root head card. Di struktur level, Ruins berfungsi sebagai level pelatihan, tutorial gerak, pulse, road, materi pengantar, melibatkan topeng roh Taro, dan busur roh dari Rusu. Objektif Ars Taro adalah menemukan 3 reliks, lentera, pisau ukir, dan persembahan makanan. Di alur kritis melibatkan 3 jalur per cabang menuju setiap reliks. Level berakhir dengan mengalahkan bos kesatria kayu yang rusak. Terakhir untuk slide ini yaitu antarmuka. Di antarmuka, dia menggunakan HUAD menampilkan bar kesehatan, metal shield, atau pulse atau indikator, curves atau road, amunisi panah, dan kompas minimal. Dan ternyata di game ini dia itu menggunakan Unreal Engine bukan Unity. Jadi dia itu lebih terkompleks, lebih bagus dibandingkan Unity. Dan sistem kontrolnya itu menggunakan WASD untuk PC, dan untuk gerak dia akan LMB atau RMB untuk serangan, dan R untuk perintahkan root. Di audionya dan seni, musik orkestra, gamelan Bali, dan gaya sinematik animasi yang memberikan identitas unik. Seperti yang tadi yang saya bilang bahwasanya di gamenya itu terkadang ada suara seruling, ada juga seperti di dekat danau itu ada kayak percikan air dan lain-lain. Sistem bantuan minimalis menggunakan tooltip dan mentorship langsung dari karakter. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.